Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Tebak, kita dari kelompok mana? Yap, benar, kita dari kelompok 4. Di sini kita mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan di sini kita akan memaparkan materi yang berjudul model komunikasi Lasswell. Jadi, kalau kalian mau tahu apa itu model komunikasi Lasswell, ikutin kita terus ya. Sebelum mulai memaparkan materi, kita kenalan dulu yuk sama kelompok kita. Yang pertama, Sevia Darmayanti. Yang kedua, Hani Nuriska. Dan yang ketiga, Suheti. Dan yang terakhir, si paling ganteng, Muhammad Esa Maulana. Teman-teman, tahu nggak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, kita kasih tahu ya. Yang pertama, pengertian komunikasi Lasswell. Yang kedua, elemen-elemen komunikasi Lasswell. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan komunikasi Lasswell. Dan yang terakhir, contoh komunikasi Lasswell. Oke teman-teman, materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi Lasswell yang akan dibahas oleh Suheti. Apa sih komunikasi Lasswell itu? Komunikasi Lasswell merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Gimana teman-teman? Udah tahu kan apa itu komunikasi Lasswell? Oke, selanjutnya ada elemen-elemen komunikasi Lasswell yang akan dibahas oleh Esa. Elemen-elemen dalam model komunikasi Lasswell. Pertama ada who. Who sendiri merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Yang kedua, says what merujuk pada isi pesan. Yang ketiga, in which atau channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang keempat, to whom merujuk pada penerima pesan. Yang kelima dan yang terakhir, with what efek atau dampak merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Dan itulah tadi elemen-elemen dalam model komunikasi Lasswell. Model yang dikembangkan Lasswell ini termasuk model komunikasi tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Awalnya, model komunikasi Lasswell dikembangkan untuk menganalisis komunikasi massa, khususnya tentang media propaganda. Namun, seiring perkembangan zaman, model komunikasi ini sering digunakan untuk menganalisis komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok yang menjadi sasaran diseminasi atau penyebarluasan pesan. Oke teman-teman, itu dia elemen-elemen pada komunikasi Lasswell. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada komunikasi Lasswell yang akan dibahas oleh Sevia. Kelebihan dan kekurangan model komunikasi Lasswell. Kelebihannya, model komunikasi Lasswell sangat sederhana, mudah dipahami, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk komunikasi. Kekurangannya, tidak adanya konsep umpan balik. Model komunikasi hanya diterapkan pada konteks massa, dan tidak adanya konteks di mana komunikasi berlangsung. Gimana teman-teman? Udah tahu kan apa kelebihan dan kekurangan komunikasi Lasswell? Selanjutnya ada contoh komunikasi Lasswell yang akan dibahas oleh Hani. Oke teman-teman, kita mengambil salah satu contoh Bapak Jokowi sedang kampanye di salah satu TV lokal. Di sini Bapak Jokowi berperan sebagai pengirim pesan atau komunikator. Dan di sini ada masyarakat sebagai penerima pesan yang biasa kita sebut komunikan. Di sini pesannya apa sih? Yaitu isi kampanye yang Bapak Jokowi sampaikan. Dan apa sih channelnya? Nah, channelnya di sini bisa melalui televisi atau sosial media. Dampak atau efek dalam kampanye ini, kita sebagai masyarakat penerima pesan bisa ikut memilih atau tidak dalam pemilu itu. Nah, itu dia teman-teman materi tentang model komunikasi Lasswell. Gimana teman-teman? Sekarang jadi tahu kan apa itu model komunikasi Lasswell? Oke teman-teman, kita cukupkan materi yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan tentang komunikasi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.